Soalnya betapa pentingnya kasih bagi kehidupan. Tanpa memiliki kasih, maka kepercayaan dan pengharapan kita hanya sebuah kesia-siaan. Pujian Tuhan.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam ibadah Jumat Agung. Ibadah Jumat Agung merupakan prosesi dari Paskah atau Pesah dalam pemahaman Kristen. Itu sebabnya mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, di zaman dulu sampai hari ini banyak orang yang membelokkan pemahaman tentang penyaliban. Ada orang berkata yang disalibkan bukan Yesus Kristus. Kenapa? Karena pemahaman itu didasarkan kepada kuasa Yesus, sehingga tidak mungkin disalibkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak pernah lupa apa yang dikatakan Alkitab. Dalam peristiwa salib itu paling tidak ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah ada kegelapan. Yang kedua adalah tirai bait suci terbelah menjadi 2. Yang ketiga adalah gempa bumi yang mengakibatkan batu-batu terbelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau itu bukan Tuhan Yesus, pasti tidak terjadi hal-hal demikian. Tetapi karena yang disalibkan adalah Tuhan Yesus Kristus, ada peristiwa-peristiwa yang mengikuti penyaliban. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama-sama ayat yang ke-45. Mulai dari jam 6 sampai jam 3 dikatakan di situ, ada kegelapan meliputi seluruh tanah itu. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bersama-sama kegelapan. Mungkin kita lihat bersama-sama kegelapan tidak seperti dari siang berubah malam, tidak. Tetapi kegelapan yang dimaksudkan adalah kegelapan yang mulai menuju kepada malam hari.
Artinya masih bisa kelihatan, tetapi sudah semakin mendekati malam. Pertanyaannya yang kedua adalah, apakah itu terjadi di seluruh tanah yang sekitar Bukit Golgota, atau seluruh tanah termasuk di dunia ini? Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak gereja pada waktu itu menyatakan ini adalah kegelapan supranatural. Kenapa? Karena mengikuti penyaliban Kristus Yesus. Itu sebabnya kegelapan itu terjadi di seluruh dunia. Tertullianus ketika dia mempertahankan pengajarannya di dalam apologetikum terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berkata demikian, pada saat itu kematian Kristus, cahaya itu meninggalkan matahari dan tanah itu menjadi gelap di siang hari, dan sejarah dunia mencatat hal itu. Tertullianus sedang berkata bahwa kegelapan tidak terjadi hanya sekitar Bukit Golgota saja, tetapi seluruh dunia menyatakan memang terjadi kegelapan. Itu sebabnya tidak bisa disangkal bahwa memang peristiwa kegelapan itu terjadi pada saat Kristus disalibkan. Mungkin ada orang berkata begini, itu kan gerhana matahari. Saudara, saya punya catatan. Paskah orang Yahudi itu biasanya pada bulan purnama, dan gerhana matahari terjadi disebabkan ketika bulan berada di antara bumi dan matahari menghalangnya. Dan itu sebabnya maka pastilah bukan gerhana matahari, tetapi itu peristiwa yang luar biasa. Karena apa? Ada penyaliban yang terjadi. Mungkin saudara berkata, apa dibalik maksud semuanya itu? Di dalam kitab Amos pasal 8 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Amos pasal 8 ayat 9 dikatakan demikian. Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Dalam kitab Amos memberikan satu tanda bahwa ketika Tuhan Allah sedang marah, sedang menghukum umatnya, maka di situ terjadi kegelapan yang tidak semestinya. Artinya apa, saudara? Kegelapan di siang hari itu akan membangkitkan ketakutan secara luas bagi manusia yang akan dihukum. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada jam-jam yang mengerikan dari kegelapan, Kristus menanggung hukuman bagi umat manusia. Kristus berdiri di tempat mereka yang berdosa sebagai pengganti daripada umat manusia. Kristus sedang menerima
segala curahan daripada murka Allah atas dosa-dosa manusia. Itu sebabnya saudara, begitu mengerikan. Kenapa? Karena kegelapan itu sebagai satu keheningan karena dosa umat manusia. Sampai detik itu mereka pun belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Sehingga pada ayat yang ke-46 dari kitab Injil Matius, ketika Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ini adalah bahasa Aram. Bahasa Aram itu adalah bahasa keseharian pada saat itu. Dan lama sabatani itu adalah mengapa engkau meninggalkan aku. Kita perhatikan bersama-sama, bahasa Aram itu hampir serumpun dengan bahasa yang lainnya pada saat itu, sehingga kata bahasa itu ditata bagus. Dan pastilah orang tahu ini, pastilah orang paham bahwa ia sedang memanggil Elohim. Tetapi orang-orang juga sedang mengejek, oh itu Elia. Padahal mereka paham, padahal mereka dengar, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kata bahasa Aram, Eloi itu adalah Allah, sama dengan bahasa Ibrani. Itu serumpun saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mereka sedang mengejek, mereka sedang mulai menghina, pura-pura nggak tahu, padahal mereka tahu. Kenapa saudara? Karena mereka masih mencemooh Sang Kristus. Hukuman murka Allah sedang ditimpakan kepada Kristus Yesus. Yang kedua adalah apa? Tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Dikatakan dalam ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Tabir bait suci itu terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Apa maksudnya? Yosefus menggambarkan satu tirai itu adalah hiasan dekorasi yang terbuat dari kain tenunan warna biru, dan hanya satu orang imam yang masuk 1 tahun sekali untuk mengadakan upacara pendamaian. Dan ini adalah simbol manusia datang kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita lihat tabernakel, ketika kita lihat bait suci, pasti ada bagian-bagian yang tidak bisa dilanggar. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus ini khusus 1 tahun sekali hanya imam besar yang datang
untuk mengadakan pendamaian. Sehingga tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Tetapi pada saat Kristus Yesus, imam besar perjanjian baru yang membawa darahnya sendiri, itu mati di kayu salib, tirai itu terbelah menjadi dua. Artinya bahwa sekarang Allah bisa berkomunikasi, Allah bisa berhubungan dengan manusia tanpa ada pembatasnya. Siapa yang membuat jalan itu? Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, dalam Ibrani pasal 9, kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Artinya apa? Selama pembatas itu masih ada, berarti belum ada jalan. Dan ketika pembatas itu sudah terbelah, maka ada jalan, ada hubungan kembali antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus, hubungan antara Allah dengan manusia kembali dipulihkan. Dengan kematian Yesus Kristus, hubungan antara Allah dengan manusia dipulihkan. Karena sekarang orang bisa langsung datang kepada Allah. Oleh karena pembatas ruang Maha Kudus sudah terbelah menjadi dua. Pembatas itu sudah terbelah. Sudah ada jalan di sana. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, dikatakan di situ keajaban yang lain adalah dan bumi gemetar dan batu terbelah. Dan bumi gemetar dan batu terbelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gempa yang cukup kuat itu bisa saja membuat tirai itu koyak dan robek. Tabir itu koyak dan robek. Dan getaran itu begitu sangat terasa. Pertanyaannya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa ada getaran itu? Kenapa ada gempa itu? Kita lihat bersama-sama. Ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai untuk menerima loh hukum itu, dikatakan seluruh Gunung Sinai sangat gemetar. Dalam kitab Keluaran 19 ayat 18. Gemetar, getar, bergoyang. Kenapa? Karena Allah begitu memandang peristiwa itu sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya itu saja. Dalam Mazmur 18 ayat 8 dikatakan, lalu bumi berguncang dan bergetar, dasar-dasar bukit juga gemetar dan terguncang karena Dia marah. Saudara, kenapa Allah begitu marah? Kenapa Allah memandang sangat penting dengan gemetar itu? Karena Yesus berdiri menanggung
dosa umat manusia. Yesus berdiri menerima segala hukuman dari Allah sebagai ganti umat manusia. Itu sebabnya saudara, begitu sangat mengerikan. Sampai dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan, Tuhan itu pandang sabar dan besar dalam kekuasaan, dan tidak akan sama sekali membebaskan orang fasik. Tuhan memiliki caranya dalam angin badai dan dalam badai, dan awan debu kakinya. Dia menghardik laut dan membuatnya kering, dan mengering semua sungai. Basan dan Karmel layu, dan bunga layu di Libanon. Gempa pegunungan di hadapannya, lelaian bukit, dan bumi nafas di hadiratnya. Ya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Saudara, pada salib itu murka Allah terhadap dosa dicurahkan di dalam Kristus Yesus. Gempa yang menyertainya menjadi puncak di mana Allah sedang melakukan murkanya terhadap dosa manusia. Dan siapa yang dikenai? Allah yang menjelma menjadi manusia. Manusia yang kudus, manusia yang tanpa dosa, yang layak untuk menanggung semua dosa manusia. Kalau manusia berdosa, itu memang sewajarnya untuk menerima hukuman. Tetapi kalau manusia yang tanpa dosa menanggung dosa umat manusia, itu yang namanya menerima segala hukuman Allah yang walaupun dirinya tidak berdosa, menanggung semua dosa umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah makna Jumat Agung. Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus yang berkuasa ketika sedang mengabarkan berita sukacita kepada manusia, ketika tiba-tiba lalu disalib, diam dan menyerahkan segala sesuatunya? Karena manusia yang kudus, Yesus Kristus itu sedang menanggung segala dosa manusia. Yesus Kristus sedang menanggung dosa manusia, sehingga peristiwa hukuman bagi manusia itu ditandai dengan kegelapan, ditandai dengan gempa yang berakhir pada tirai bait suci terbelah menjadi dua. Artinya jalan menuju perdamaian antara Allah dan manusia sudah ada di dalam siapa? Yesus Kristus. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, dalam peristiwa Jumat Agung ini Tuhan, kami ingin memaknai bahwa di balik semua yang terjadi bukan peristiwa kebetulan, tetapi menjadi rangkaian daripada apa yang harus terjadi untuk menanggung setiap hukuman manusia yang semua diserahkan di dalam Yesus Kristus, sampai kepada di mana
semua hukuman itu terjadi. Dan Tuhan berkata, sudah genap, tetelestai, sudah sempurna. Dan itulah Tuhan Yesus Kristus membangun jalan pendamaian, sehingga Allah berdamai dengan umat manusia yang berdosa di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami. Amin.